Ya, inilah pembahasan tentang kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 yang melibatkan sebuah truk pengangkut galon air ya teman-teman, dikendarai oleh seorang pria berusia 30 tahun bernama Bendi Wijaya ya teman-teman. Nah, di sini kita ditemani sama Bunda Cahyo. Selamat malam Bunda. Selamat malam Mas Denny. Ya, Assalamualaikum. ini gini Bunda, ini saya simpulkan kurun pemberitaan kurun 24 terakhir ini dikabarkan di lokasi kejadian tidak adanya terlihat rem ya. Artinya sang sopir tidak terlihat menginjak rem berarti. Biasanya kan kalau ada sesuatu hal yang mendadak, pasti rem itu akan menginjak kemudian ban akan apa ya, Nempel. menimbulkan bekas yang dalam gitu kan, bannya terseret dalam. Itu tidak ada terlihat di truk galon yang dikendarai oleh sang sopir yaitu Wendy Wijaya. Nah, dan Wendy Wijaya ini Bunda, ini adalah korban selamat. Dia saat ini lagi di RSUD Ciawi ya. Namun kendaraan yang beliau kendarain itu terbakar habis di bagian kepala. Di Nah, depan ya. itu dia. Nah, salah satu saksi yaitu istri korban ya yang bernama siapa ya? Salah satu korban ya dia. Nama korban meninggal itu Yana Maul Yana ya. Salah satu korban meninggal ini suami dari saksi mata yang kita kenal, siapa namanya ini? Sugiyarti 48 tahun. Dia adalah istri dari korban meninggal sang suami Yana Mulyana. Nah, beliau mengatakan di detik-detik kejadian pada saat itu dia dan suaminya hendak mau membayar e-tol, tapi karena rusak ya, suaminya keluar dari mobil dan menanyakan kepada petugas tol di sana. Namun tiba-tiba saja kejadian naas itu terjadi. Silakan Bunda tanggapannya. Ya, ya memang ya, untuk urusan tol itu antara 50-50 ya. Kayaknya lebih enak secara tunai gitu kan. Orang udah pasti tahu tarif tol dari jauh, kelihatan kan tarifnya tol apa tuh. Kalau tunai kan lebih enak. Nah, kalau kartu tidak bermasalah itu lancar. Nah, kalau dengan masalah kartu seperti ini kan membuat antrian panjang. Antrian panjang yang yaitu tadi, kalau hal-hal tidak diinginkan, tiba-tiba ada truk tadi yang melaju kencang, nggak tahu itu remblong atau mengantuk lah atau sebagainya. Itu kerumunan panjang itu kan membuat kecelakaan beruntun yang jatuh korban terbakar, Oke. termasuk truknya ya. Truknya yang menabrak tuh Oke. terbakar di bagian depan loh. Mobil-mobil yang Namun lain juga kalau ikut dari terbakar pandangan itu. saya gini Bun, e-tol itu malah mempermudah sebenarnya. Jadi orang tuh nggak perlu balik-balikan, jadi mempercepat. Cuman naasnya di Mas almarhum Yana Mulyana ini karena mungkin error kartunya ini bermasalah, dan ini hal yang biasa ya di sebuah teknologi saat ini gitu loh. Nah, ini tidak ada hubungannya sama sekali sebenarnya dengan truk yang dikendarai sama si Wijaya ini, Bendi Wijaya ini. Hal itu bukan hanya pada antrian aja. Kalau dia memang bertingkah seperti itu, di tengah tol pun mungkin dia akan melakukan kesalahan itu juga kalau memang dia lalai gitu loh. Nah, jadi ini adalah hal Ya yang kan biasa sih. Kita tidak bisa menyalahkan ini pada saat di e-tolnya ini. Kalau dari pandangan saya, ini permasalahannya ya. adalah di kendaraan yang memang agak nyeleneh gitu loh. Gitu. Ya kan, drivernya kan juga belum sadar ya, Belum belum bisa sadar. ditanya-tanya penyebabnya. Hmm. Ya, belum sadar, belum bisa ditanya-tanya penyebabnya apa. Yang jelas dia tuh melaju kencang gitu loh. Iya. Melaju kencang ini tidak terlihat adanya upaya untuk mengerem kan? Iya. Atau ya memang blongnya itu udah dari kejauhan udah ngeblong gitu, bener-bener nggak bisa direm atau apa kan kita belum tahu. Ya petugas jasa marga atau mungkin kurang patroli gitu loh. Karena kalau petugas jasa marga patrolinya mungkin bisa memperingatkan dari jauh atau dari CCTV jasa marga bisa dilihat kan, bisa ada pengamanan
atau kurangnya ini patrolnya jasa marga, atau CCTV-nya nggak terlihat petugas di Iya. kantor, kan kita nggak tahu itu. Yang jelas Oke. saksi mata satu-satunya pasti driver, masalahnya drivernya belum sadar gitu. Oke. Bunda, jadi ini kita akan membacakan soal 8 identitas ya korban meninggal. Namun ini tidak ada tertulis nama, KTP. hanya ciri-ciri saja untuk sementara ini. Ya. Korban 40 laki-laki, ini kebanyakan laki-laki sih, ada satu perempuan. Dan perempuan itu usianya 20 sampai 30 tahun. Nah, yang pertama itu laki-laki usia 40 sampai 50 tahun. Yang kedua laki-laki berusia 50 sampai 60 tahun. Yang ketiga perempuan tadi sekitar 20 sampai 30 tahun. Kemudian ada 4 yang tidak teridentifikasi karena kondisinya hangus terbakar. Keempat ya laki-laki usia 30 sampai 40 tahun. Keempat, laki-laki berusia 25 sampai 35 tahun. Yang ketujuh, laki-laki usia 40 sampai 50 tahun. Yang kedelapan ini sama yang keempat tadi, kondisinya terbakar hangus dan masih diidentifikasi ya. Nah, itu Bun. Masalahnya banyak yang nggak bawa KTP kan ya. Iya, ataupun kebakar kan di lokasi kejadian gitu, ataupun tercecer gitu ya. Iya. Gitu. Jadi makanya untuk para sahabat ya, KTP itu penting identitas diri gitu ya. KTP penting identitas diri. Kemudian ya kita lah standar aja ya, sebagai umat kita bisa berdoa atau sholawat lah, istighfar. Kita tidak akan pernah tahu bencana itu seperti apa. Sehati-hatinya kita, namanya di jalan, musibah itu mengkhawatirkan yang di rumah. Apalagi saya lihat ada yang mau berangkat kerja ke Kalimantan, makanya memilih perjalanan malam. Orang pasti suka memilih perjalanan malam, padahal perjalanan malam itu adalah di saat tol itu penuh dengan kendaraan-kendaraan besar. Karena memang aturannya kendaraan-kendaraan besar itu boleh lewat itu beroperasional itu di malam hari, ketika mobil-mobil kecil tidak terlalu padat gitu. Tapi orang-orang lebih senang memilih perjalanan malam karena dianggapnya enak, nyaman gitu kan, nggak panas dan sebagainya. Ya Oke, seperti Bun. ini kita kan Oke. nggak pernah tahu Jadi ini ya. musibah itu kapan datang. Oke, ini fakta baru nih yang saya temukan ya di kecelakaan di gerbang tol Ciawi ya teman-teman, di mana ternyata ya kendaraan truk yang terlibat, kendaraan truk galon air yang terlibat dalam kecelakaan itu yang diduga sebagai penyebab itu layak jalan Bun, dan status uji kelayakan truk ini itu masih berlaku sampai 11 Mei 2025 berdasarkan data Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Ya, ini juga tidak ditemukan tadi yang saya bilang pertama, adanya tanda-tanda pengeriman ya dari si truk tadi gitu. Nah, ada spekulasi yang menyebutkan bahwa apakah memang truk itu mengalami remblong atau memang sang sopir ngantuk sehingga tidak sempat mencet pedal gas rem gitu loh Bun. Menginjak pedal rem. Iya. Ya itu makanya kan berdasarkan CCTV, entah itu CCTV-nya jalan tol, jasa marga, atau CCTV yang milik kepolisian. Karena dari CCTV itu kan terlihat, kalau dilihat dari kronologis, ilustrasi kronologis, itu truk itu udah melaju kencang dari kejauhan. Nah, melaju kencang dari kejauhan tuh apakah karena remnya blong? Padahal tadi uji kelayakannya oke, mobilnya juga layak kan? Berarti kenapa nih supirnya mengantuk kah gitu kan, udah ketiduran dari kejauhan, karena dia nggak ada rem-remnya sama sekali. Dari ilustrasi yang kelihatan dari jauh itu dia kenceng terus seperti itu, berarti kan nggak ada nginjak pedal rem. Ya, Ngantuk nanti kah? itu akan diselidikin Bun ketiduran. sama pihak yang berwajib. Kita hanya bisa menduga-duga apakah memang betul. remnya blong. Kalau remnya di blong, dipencet juga nggak akan ngerem tuh gitu. Karena saya juga pernah mengalami, tapi itu di turunan ya, di turunan, dan alhamdulillahnya saya bisa mengontrol itu gitu. Nah, jadi kita doakan saja semoga fakta dari kejadian tragis ini segera terbongkar karena banyaknya korban jiwa yang terjadi di lokasi. Sampai sini dulu ya, kita izin pamit. Ya, sampai sini ya Bun ya. Mas Denny. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.